Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 13. Aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan dia berbicara seperti seekor naga. Seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang telah sembuh dari luka yang membahayakan itu. Ia menghadang tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang tinggal di bumi dengan tanda-tanda itu, dan menyuruh mereka yang tinggal di bumi untuk mendirikan patung binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup. Jadi disuruh kalian tuh gotong royong mendirikan patung. Patung itu replika gereja negara yang terluka tahun 1798 reformasi protestan. Inilah pergerakan populer undang-undang hari Minggu yang mendunia. Oke, ingat kitab Wahyu banyak ungkapan. Oke, jadi kita sudah belajar bagaimana video-video kemarin tentang binatang bertanduk 10 yang pertama, Wahyu 13 ayat 1. Ya, di mana kepausan Roma di sejarah abad pertengahan muncul lagi sekarang dengan sembuh. Jadi kita lihat kekuasaan lain yang datang dari bumi, binatang dari bumi ini adalah binatang bertanduk 10 dari laut sebelumnya adalah terjadi di benua lama Eropa pada abad pertengahan, sedangkan binatang lain dari bumi kekuasaan baru yang muncul benua Amerika yang baru ditemukan. Dan seperti anak domba, sebabnya mereka punya pelarian dari penganiayaan di Eropa Barat oleh gereja dan negara, sampailah ke benua ditemukan Amerika. Dan situlah dibentuk kemerdekaan negara Amerika Serikat yang dikenal pusat Protestan di seluruh dunia. Maka seperti anak domba berbicara seperti naga. Nubuatan ini bicarakan sekarang sedang terjadi. Rupanya mereka murtad lagi Protestan ini. Ya. Matius 7 mengatakan waspada terhadap nabi palsu yang datang kepadamu seperti domba pada serigala. Mereka berbuat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Jadi di Wahyu 13:11 ini bicara nabi palsu menjalankan kekuasaan binatang pertama, bertanduk 10. Nabi palsu menjalankan kekuasaan antikristus. Jadi kalau kita lihat Wahyu 13 ada Protestan, nabi-nabi palsu di situ, sedangkan Katolik Roma adalah antikristusnya. Nah begitu. Jadi di luar ini ajaran palsu. Karena kita sudah belajar dari kemarin ayat-ayat. Jadi kalian dikacau. Nah di sini menyebabkan semua penduduk bumi menyembah binatang pertama yang terluka, tapi binatang bertanduk 10 yang terjadi di abad pertengahan. Yang pulih, terluka 1798 pulih, sembuh. Nah ini ungkapannya. Jadi pulihnya kekuasaan gereja. Inilah yang kata PBB tahun 2030 terjadi satu agama seluruh dunia, one world government. Terlepas dari tahun yang terjadi 2030 tapi nubuatan sedang mengatakannya. Entah waktunya kapan. Karena tetap Allah yang mengizinkannya atau tidak. Dan Allah bergantung kepada materainya selesai atau tidak. Kepada orang umat yang sudah siap, layak dimateraikan. Itu. Oke, dan jadi rahasia Tuhan itu. Nah disinilah kita perhatikan bagaimana kalian punya gotong royong sedang membuka seruan nyaring menerangi bumi. Kita masih di Wahyu 18 ini yang disebut Babel. Makanya ultimatum penghakiman Allah Wahyu 14 perkabaran 3 malaikat kan habis Babel bertanda binatang. Ya. Itu sebab kalian bajak-bajak akun, kalian menutupi saluran publik ini dengan gotong royong merasa itu yang kalian pilih. Ya. Itu yang terjadi. Oke, suatu kuasa agama bersama politik berjalan dengan kekuatan ekonomi dan people power, pergerakan. Oke, di sini kita lihat yang bergerak di sini adalah Protestan murtad dan politik Amerika sebagai pusat politik internasional di dalam marketplace. Di sini nabi-nabi palsu itu menjalankan tanda kekuasaan antikristus itu hari ini. Dengan tanda-tanda yang dahsyat,
bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Jadi ini kita bukan bicara Arabia, tapi suatu simbol api. Ya. Api yang Arabia itu dipakai di perjanjian lama. Ketika Mesbah doa Salomo, kan ada korban api-apian, berdoa, dijawab Tuhan, api Arabia turun, menerima korban Mesbah. Begitu juga Elia, waktu pertandingan Nabi Baal, api Arabia turun. Kemudian api juga turun membinasakan 50 orang yang mau mencari Elia. Oke. Tetapi di dalam perjanjian baru itu sudah tidak berlaku. Pada waktu Lukas 9 ayat 51 sampai 55, Yesus menyuruh murid-murid meminjam keledai ke orang Samaria untuk dia masuk ke Yerusalem seperti dibuatkan itu. Orang Samaria tidak mau kasih. Kata murid-murid, apakah engkau mau aku memberikan kepada Bapa turunkan api langit untuk menghanguskan itu orang Samaria? Yesus tegur dia dan marah. Itu sebabnya Yesus katakan, dulu kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Aku berkata kepadamu, jangan balas kejahatan dan kejahatan, doakanlah musuh ketika masuk perjanjian baru. Jadi kalian harus paham itu. Dan di sini kita lihat bagaimana bonus demografi, meritokrasi ini kembali kepada perjanjian lama. Itu sebab tradisi-tradisi yang dilakukan oleh perilaku masyarakat dunia berdasarkan agama dan politik dengan efek jerah, sanksi sosial publik, itu tradisi Yahudi semuanya. Oke. Kita pelajari bagaimana mereka di dalam ungkapan Lukas 12, Yesus katakan, aku rindu api turun langit dan dibaptis. Dia bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya dari hari Kisah Pasal 2 dilambangkan api mengenai kepalanya tapi nggak menghanguskan. Jadi itu simbol dia kena pencurahan Roh Kudus. Maka dia berbahasa roh, dia pun bernubuat. Nah, jadi kita tahu bahasa roh udah di video-video saya di akun-akun yang lain. Bahasa roh itu dua arti saudara. Bahasa roh yang bersuara, bahasa roh yang tidak bersuara atau berbunyi dan yang tidak berbunyi. Jadi hanya dia dan Allah yang tahu, itu di dalam hati. Ya. Banyak bahasa di dunia ini, tidak satu yang tidak mengerti. Jadi kalau kalian bersuara harus dimengerti, itu namanya bahasa. Tapi kalau kalian bersuara tidak dimengerti, itu bukan bahasa, tapi bunyi. Itu maksudnya. Kata Paulus dalam 1 Korintus 14. Jadi jangan seperti kekanak-kanakan dalam pemikiran. Sampai hari ini kalian bertahan di dalam doktrin sesat. Ya. Karena tidak ada gunanya membangun jemaat. Semua karunia dalam 1 Korintus 12 ayat 6 dan 7 untuk kepentingan bersama. Bukan pribadi yang sudah mengacaukan suatu ibadah dengan bla 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 bla. Bahasa roh harus tahu menafsirkannya. Artinya dia bernubuat. Anda boleh baca 1 Korintus 14. Oke. Jadi jangan cuma satu ayat, aku berdoa dengan rohku, tidak berdoa dengan akal budiku. Itu suatu materi yang dibilang di dalam hati. Kadang-kadang dalam Roma 8 ayat 28, kita sendiri tidak tahu apa yang kita mendoakan, tapi roh Allah tahu apa yang harus kita doakan. Itu maksudnya. Kadang-kadang kita punya problem, kita sulit lagi berkata-kata. Kita dalam hati ini berbicara Allah, tapi kita nggak tahu apa yang kita katakan. Buntu. Roh yang mengajar itu Roma 8 ayat 28. Jadi bukan berarti 1 Korintus 14 ayat 13 itu kalian pakai jadi bahasa yang tidak dimengerti. Itu kan menyimpulkan di 3 ayat sekaligus, ayat 13 ya dan sampai ayat 15 ya. Jadi apa yang kulakukan katanya, aku berdoa dengan rohku, aku berdoa dengan akal budiku kan katanya. Jadi dia bicara dalam hati. Ketika ada kasus buntu, dia berdoa dalam hati. Itu maksudnya tidak bersuara. Oke, di sini nabi-nabi palsu mengajarkan bahasa roh. Oke, di sini juga dilakukan nubuatan palsu. Tanda-tanda itu ada 2, mukjizat dan nubuatan. Tanda-tanda akhir zaman, berarti kan nubuatan. Terus tanda-tanda mukjizat. Nah, di sinilah Matius 7 bergerak. Mereka berbuat dalam nama Yesus. Mereka melakukan mukjizat dalam Yesus. Mereka mukjizat tanda. Wahai 13 ini ada nabi-nabi di Matius 7. Maka kita sudah belajar bukan nubuatan yang benar, nubuatan palsu, karena bukan Roh Kudus. Nah, itu yang membuat mereka nyalah. Aku tidak benar, karena Tuhan memilih orang yang dikenal untuk dirapi dengan Roh Kudus, bukan asal-asal. Nubuatan harus benar dan diuji secara Alkitab. Dan kalian nabi palsu dalam pergerakan populer undang-undang ekonomi.